Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian, segenap jamaah kajian fikih ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu yang berkaitan dengan kajian fikih ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insyaallah kita masih mengkaji tentang sholatul jamaah yang merupakan hasil putusan Muktamar Palembang tahun 1956. Tahun 1956. Sudah kita kaji beberapa poin yang ada dalam sholatul jamaah. Sholat apa? Berjamaah. Nah, untuk kali ini saya bikinkan resum atau peta supaya kita bisa memahami HPT dengan mudah. Karena HPT ini susah untuk dipahami, loncat-loncat gitu. Nggak sabar Bu ya, kurang telaten. Maka biar lebih mudah, saya bikin poin-poinnya saja atau ngasih jenengan peta supaya bisa memahami dengan apa? Dengan mudah. Ini review dulu ya sebelum nanti kita sampai kepada apa yang belum kita bahas. Jadi di minggu yang lalu kita kaji tentang hukum sholat jamaah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kewajiban, tapi tidak untuk setiap individu, tapi kewajiban yang bersifat apa? Kolektif gitu. Itu disebut apa? Fardu kifayah. Idza qama ba'dul muslimin saqata al-itsmu 'anil baqin. Kalau ada sebagian umat Islam yang sudah melakukan, maka yang lainnya tidak apa? Tidak berdosa. Jadi fardu itu dilihat dari siapa yang dibebani ada dua. Yang pertama fardu ain. Fardu apa? Ain. Yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban yang dibebankan atas setiap individu. Tapi kalau fardu kifayah diwajibkan atas sebagian umat Islam. Itu bedanya ya. Terus kenapa kok hukum sholat jamaah itu dihukumi fardu kifayah? Kok tidak sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan. Secara umum yang kita sering dengar hukum sholat jamaah apa Bu? Malah wajib ini. Sunnah muakkadah itu secara umum ya yang kita dengar di masyarakat. Kenapa kok kita hukumi fardu kifayah? Karena ada dua dalil yang bertentangan. Yang satu seolah-olah mewajibkan, yang satu tidak apa? Mewajibkan. Yang mewajibkan misalnya Nabi ingin membakar rumahnya orang yang tidak menghadiri sholat apa? Jamaah. Tapi pernah dilakukan Nabi? Tidak. Dan itu sebenarnya
yang ingin dibakar oleh rumahnya itu adalah orang-orang yang munafik gitu, al-munafikin. Sehingga Nabi ya hanya ingin saja tapi tidak pernah apa? Dilaksanakan. Yang kedua hadis al-a'ma, hadis orang yang buta. Siapa Bu? Abdullah ibn Umi Maktum. Ia enggak punya orang yang nuntun dia ke masjid gitu. Ingin mendapatkan rukhsah keringanan supaya sholat di rumah. Ketika mau berpaling, ketika mau apa? Meninggalkan Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Apakah engkau masih mendengar apa? Azan. Idzan fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan azan. Seolah-olah ini kan wajib. Hadis yang kedua itu menunjukkan enggak sampai wajib. Hadisnya cukup populer, dengan sering dengar. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, perbandingannya 1:27 derajat. Kalau sesuatu itu dibandingkan atau dua hal itu dibandingkan, berarti sama-sama boleh. Sholat berjamaah boleh, sholat sendirian boleh. Yang membedakan apa Bu? Yang membedakan hanya pahalanya. Hanya apa? Pahalanya. Oleh sebab itu sholat jamaah tidak dihukumi wajib, tapi ya sekedar apa? Sunnah. Sunnahnya ditekan-tekan tadi, sunnah muakkadah, tapi tidak sampai wajib. Kalau ada dua dalil atau hadis yang bertentangan, yang kita lakukan apa? Yaitu al-jam'u wa taufiq, kita harmoniskan, kita sinkronkan. Berarti kita simpulkan hukumnya wajib dan di atas sunnah, tapi tidak wajib ain. Disimpulkan wajib apa? Wajib apa Bu? Ini loh. Wajib kifayah. Itu kesimpulannya ya. Itu kesimpulan fatwa tarjih, demikian juga dalam mazhab apa? Syafi'i. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Kalau di masyarakat kan lebih populer pendapat sunnah muakkadah daripada fardu apa? Kifayah. Tapi sebenarnya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya fardu kifayah. Ini apakah hanya untuk laki-laki dan juga perempuan? Kita juga sudah bahas. Fardu kifayah itu bagi laki-laki. Kalau perempuan itu hukumnya apa Bu kemarin? Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena ada dua hadis yang bertentangan juga. Jangan lihat halaman 298. Ini penting Bu. 298. Itu judulnya apa itu? Judulnya apa? 298, halaman 298. Kedudukan musola Aisyah. Kenapa kok Aisyah? Musola Aisyah itu di mana Bu? Hah? Di Jogja, di belakang masjid apa namanya? Masjid Agung Kauman ya. Jenengan pernah ke sana atau belum? Pernah. Ziarah atau tapak tilas? Bedanya apa ziarah dengan itu kan ada musola Aisyah. Musola Aisyah atau Aisyah? Aisyah ya, musola Aisyah. Kenapa kok Aisyah? Yang memang khusus untuk ibu-ibu. Dan itu punya historitas atau sejarah Bu. Dihubungkan dengan praktek sholat jamaah di masa Nabi yang dilakukan oleh kaum wanita. Siapa imamnya? Aisyah. Imamnya apa? Aisyah. Ketika Aisyah mengimami jamaah wanita, posisinya di mana kemarin?
Faqomat wasatuhunna. Aisyah berdiri di tengah-tengah, tidak di depan sebagaimana imam laki-laki. Makanya yang bikin itu ya Aisyah punya historitas dengan praktek jamaah khusus untuk jamaah perempuan di zaman Nabi yang dipimpin oleh siapa? Aisyah. Tapi bukankah ada hadis Nabi riwayat Ummu Salamah ya? Nabi bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik masjidnya wanita itu di bilik rumahnya. Oleh sebab itu perempuan sholatnya yang terbaik di mana, Bu? Di rumahnya. Tapi di sisi yang lain, ketika ada sahabat yang menghalang-halangi istrinya pergi ke masjid, itu nggak boleh, perempuan di rumah saja, nggak usah ke masjid gitu. Tapi Nabi justru apa? Melarang. Nabi mengatakan la tamna'un nisa'a atau la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah engkau menghalangi hamba-hamba Allah perempuan untuk mendatangi masjid. Yang butuh masjid itu hanya kaum laki-laki atau juga perempuan? Perempuan juga, dua-duanya. Jenengan kan juga butuh masjid ya sekarang gitu. Boleh atau dilarang sama suami? Boleh gitu. Tapi syaratnya itu ketika membawa maslahat. Kemudian menghindari apa? Fitnah gitu. Misalnya kalau ke masjid parfumnya yang model-model itu, Bu. Jenengan lewat masih ada apa? Baunya. Jenengan pakai ketika di masjid. Bikin heboh atau enggak? Bikin heboh. Oleh sebab itu kalau perempuan ke masjid ya kalau pakai parfum yang parfum yang biasa saja, enggak usah yang menyengat atau apa Bu, bikin kelepek-kelepek. Ya maksudnya kan ada pertanyaan, perempuan bolehkah pakai parfum? Boleh, tapi parfumnya jangan yang menyengat, yang biasa saja, yang bisa menghilangkan bau badan. Ini jangan sampai jenengan salah pahami. Oh, perempuan nggak boleh pakai parfum. Akhirnya jenengan baunya apa, Bu? Lebus. Lebus itu. Boleh pakai parfum tapi nggak boleh yang menyengat. Itu berkaitan dengan apa? Hukum sholat jamaah. Kalau bagi laki-laki fardu kifayah, kalau perempuan sunnah saja. Wanita boleh pergi ke masjid ketika membawa maslahah. Ya, jangan membawa maslahah atau enggak ngaji, bawa. Berarti apa kesimpulannya? Boleh. Terus sekarang tempat sholat jamaah itu di mana? Di mana, Bu? Nah, di masjid boleh, di musola boleh, di rumah apa? Boleh. Sholat jamaah di masjid dengan di musola lebih utama mana? Coba yang punya musola dekat rumahnya terima jawabannya tadi. Lebih baik mana, Bu? Sama-sama baiknya ya. Sholat itu baik. Sholat sendirian baik atau enggak? Baik. Sholat berjamaah baik juga. Mana yang lebih baik? Sholat berjamaah. Sholat di masjid secara berjamaah baik? Baik. Sholat jamaah di musola secara berjamaah baik? Mana yang lebih baik? Ya kan kebaikan itu kan bisa dibandingkan, Bu ya. Bisa apa? Dibandingkan jenengan sholat jamaah di masjid, apakah nilai pahalanya semuanya sama? Enggak sama. Yang punya kelebihan masing-masing. Yang dekat imam pahalanya lebih besar daripada yang jauh. Yang khusyuk lebih besar daripada yang khusyuk. Sholatnya ingat semuanya gitu.
Ya, sehingga kalau ditanya sholat berjamaah di masjid dengan di musola lebih baik mana? Di masjid asalnya Bu. Tapi kalau jenengan punya musola, ini kalau enggak saya jadi jamaah di situ akan terancam gulung tikar. Musola enggak gulung tikar. Ya kalau semacam itu berarti lebih baik di musola untuk menghidupkan apa? Sunnah sholat berjamaah. Jadi cara melihatnya kayak gitu. Sholat sendirian di rumah dengan sholat berjamaah di rumah baik mana? Ya berjamaah. Kalau berjamaah di rumah dengan berjamaah di musola? Di musola, itu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam HPT, yang penting kita sebisa mungkin menjaga sholat apa? Berjamaah. Terus ini review saja ya. Udzur apa yang membolehkan kita tidak mengikuti sholat jamaah atau ketinggalan sholat apa? Berjamaah. Yang pertama ketika makanan sudah dihidangkan. Misalnya ibu-ibu kan baru pulang kerja, lapar gitu, masak gitu. Pas azan maghrib, makannya sudah dihidangkan, tinggal makan saja, dengar azan. Makan dulu atau sholat dulu? Naluri jenengan ya. Oh gitu ya. Lebih baik sholat mikir makan atau makan mikir sholat. Jadi jenengan pas makan ingat sholat ya. Itu ya. Oh gitu. Tapi ini kalau makanannya sudah dihidangkan. Kalau belum matang ditunggu atau enggak Bu? Enggak usah ya. Itu salah satu udzur apa, kita boleh terlambat sholat apa? Jamaah, terlambat enggak apa-apa. Terus punya hajat, misalnya ingin pipis atau ingin gitu. Jenengan ke WC dulu atau langsung ikut sholat jamaah? Nanti resikonya terlambat ya. Resikonya apa? Terlambat. Lebih baik mana? Sholat kebelet sama kebelet iling sholat. Kebelet iling sholat. Jadi dua udzur ini yang disebutkan di dalam HPT. Meskipun ada udzur-udzur yang lain, Bu, misalnya hujan, kemudian apa? Angin dan seterusnya ya. Tapi yang disebutkan oleh tarjih dua. Terus adab sholat berjamaah. Di antara adabnya itu tidak boleh terburu-buru. Enggak boleh isra'. Isra' itu apa? Terburu-buru. Padahal kan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum atau fastabiqul khairat. Tapi fastabiqul khairat itu dikecualikan bagi orang yang mendatangi sholat berjamaah. Kata Nabi, alaikum bisakinah, suruh tenang gitu. Wal waqar, tentram. Sebagian ulama menjaga wibawa. Jangan sampai jenengan karena tergesa-gesa klambine gingsul. Nek laki-laki, nek perempuan bicara. Kemudian sandalnya juga kebalik gitu. Yaitu kiri semuanya gitu. Ada atau enggak? Kemudian pakai bajunya yang dalam di luar gitu. Terbalik gitu. Kata Nabi alaikum bisakinah. Aja sampai gedandapan bahasa Jawa nih. Gedandapan terus tiba. Nek tuwek tiba isin to gak ngono. Balik angel.
Lah kan bahaya juga itu bagi orang yang tua yang punya hipertensi kan, ya. Jatuh ya. Gara-gara apa? Kejandapan menghadiri apa sholat jamaah. Makanya Nabi bilang apa? Alaikum bisakinah wal waqar. Suruh tenang, suruh tentram, menjaga apa? Kewibawaan. Tapi kan semakin kita cepat mengejar sholat jamaah kan semakin baik, Bu. Masalahnya dengan keluar ke rumah saja sudah dicatat apa? Pahalanya. Oleh sebab itu tidak dianjurkan apa? Tergesa-gesa. Tapi ini bukan berarti orang sing itu, Bu, nek gak tergesa-gesa wis aja budal ning masjid sik ngenteni qomat. Nah itu sengaja itu. Banyak kan orang gak usah budal sik ngenteni apa? Qomat. Kalau qomat baru apa? Berangkat. Bukan itu yang maksudnya. Kalau itu kan sengaja. Maksudnya ini tidak apa? Tidak sengaja. Terus bagaimana kalau tertinggal? Ya disempurnakan gitu. Disempurnakan. Setelah imam apa? Salam. Ya cukup menambah apa? Rakaatnya. Nanti kita bahas. Yaitu bagaimana menghitung bilangan rakaat bagi bagi makmum masbuk gitu. Jadi intinya kita nggak boleh mendatangi sholat berjamaah dengan tergesa-gesa, terburu-buru, suruh tenang, menjaga kewibawaan. Kalau nanti terlambat ya sudah. Setelah imam salam cukup apa? Disempurnakan kekurangan apa? Rakaatnya. Terus berikutnya yaitu kriteria imam. Ini yang belum kita bahas kemarin. Kita temukan di hadis halaman 132 yang bawah itu, Bu. Yang paling bawah itu Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum. Yang mengimami suatu kaum itu yang paling ahli dalam membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bisunnah. Kalau dua-duanya sama-sama mahir, sama-sama ahli Al-Qur'an, maka a'lamuhum bisunnah, yang ahli hal sunnah atau hadis. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau dalam kriteria ahli sunnahnya sama, maka didahulukan yang paling dulu hijrah. Kalau sekarang sudah masih ada hijrah? Sudah enggak ada. Sudah apa? Enggak ada. Kalau ada orang mu'alaf dengan orang yang non mu'alaf, didahulukan mana, Bu? Yang non mu'alaf, yang asli sejak kecil apa? Muslim. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman aw sinnan. Maka kalau dalam hijrahnya itu sama, maka dipilih yang paling dulu Islam atau yang paling tua. Kriteria tua itu paling apa, Bu? Paling akhir. Tapi kriteria ini apakah berlaku untuk orang yang tidak menjadi imam rawatib? Kan tiap masjid kan punya imam rawatib tuh ya. Misalnya ada orang yang alim, dia hafalan Qur'annya banyak, bacaannya bagus itu. Pengetahuan sunnahnya juga bagus itu. Artinya kan memenuhi kriteria apa? Imam. Tapi posisinya dia dhaif. Dhaif itu tamu di satu masjid. Apakah boleh langsung saya secara keilmuan mumpuni akhirnya maju jadi imam tanpa dipersilahkan oleh imam rawatib? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak, Bu? Boleh atau enggak? Atau misalnya bertamu Sahibul baitnya kebetulan orangnya biasa-biasa, pengetahuan agamanya juga pas-pasan. Pas sholat di situ berjamaah, dia langsung jadi imam tanpa diizinkan oleh sahibul bait. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Ketentuan di atas ahli Quran, ahli sunnah, paling dulu hijrah, paling dulu Islam, paling tua itu selama bukan
apa? Imam rawatib atau ahlul bait. Kalau imam rawatib meskipun dia bacaannya standar, nggak hebat-hebat banget, pemahaman sunnahnya juga nggak begitu dalam, dia lebih apa? Lebih apa? Berhak, kecuali ngasih izin. Jelas ya? Terus berikutnya syarat imam. Mana tadi? Imam itu syaratnya harus satu. Nggak boleh lebih dari apa? Satu. Dalam satu apa? Jamaah. Emang ada? Dalam satu jamaah imamnya dua. Nanti kalau ada kan makmumnya bingung gitu. Hah? Pernah lihat? Nggak pernah ya? Ya memang nggak boleh gitu. Justru kalau jenengan pernah lihat itu salah gitu. Jadi harus satu. Kenapa satu? Ya, karena imam itu kalau lebih dari satu kan bingung gitu. Masa dalam satu jamaah yang sebagian ikut imam yang A, yang satunya sebagian ikut imam B. Ya, kalau semua kayak itu kenapa nggak bikin jamaah sendiri-sendiri saja gitu? Dua kloter gitu atau dua kelompok. Sehingga imam itu satu. Kalau makmum boleh satu atau enggak? Hah? Boleh, karena minimal makmum itu satu. Kemarin sudah kita bahas. Tapi ada imam ada makmum, dalam bahasa Arab itu disebut musanna, dua orang, bukan jamak. Tapi masa masih disebut sholat jamaah? Kan dua orang enggak jamak gitu. Dan jamak dalam ilmu bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu itu beda dengan jamak dalam kaitannya dengan sholat apa? Jamaah. Kalau sholat jamaah itu kaitannya al-ithnani fama fauqaha jamaah. Dua orang atau lebih disebut apa? Jamaah. Terus berikutnya, bagaimana kalau imamnya itu difabel? Punya apa bu difabel? Keterbatasan. Misalnya buta, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Kalau bisu? Nah, kenapa enggak boleh bisu? Kalau buta ini sudah kita kaji ya. Buta ini tokohnya siapa bu? Sahabat Nabi yang beliau seorang tunanetra yang mengimami sholat. Siapa? Mesti lupa. Siapa? Demikian juga dia muadzin. Siapa bu? Abdullah ibn Umi Maktum. Ini tokoh yang penting ya. Kalau jenengan ingin mengkaji kajian difabel itu ambil tokoh Abdullah ibn Umi Maktum. Dia pernah mengimami sahabat yang lain di kota Madinah ketika Rasulullah pergi. Demikian juga beliau pernah apa? Menjadi muadzin yang kedua dalam sholat apa? Subuh. Muadzin yang pertama Bilal ibn Abi Rabah, muadzin kedua Abdullah ibn Umi Maktum. Kalau misalnya difabel secara sosial, enak atau enggak difabel? Maksudnya ini hamba saya atau budak. Bedanya hamba saya dengan budak apa, Bu? Itu sinonim atau sinonim ya? Tapi kalau di bahasa Melayu itu enggak. Budak itu anak muda itu, budak-budak Malay. Budak-budak Malay itu apa? Pemuda-pemuda Malaysia. Jadi kalau di bahasa Melayu itu budak itu anak muda. Kalau kita budak dengan hamba saya itu sinonim. Maknanya apa? Sama, hanya varian kata saja. Tapi sebenarnya maknanya apa? Sama. Boleh atau enggak? Boleh. Terus berikutnya posisi imam. Kemarin kita sampai sini ya. Sampai sini.
yang hadir kemarin. Kalau belum hadir ya berarti semuanya tadi baru. Posisi imam dan makmum. Kalau makmumnya itu satu orang di sebelah kanan imam, sejajar atau ke belakang sedikit? Sejajar, tidak ke belakang apa? Sedikit gitu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i yang umum dipraktikkan di masyarakat itu mutaakhiron qalilan, ke belakang apa? Sedikit. Alasannya apa? Dalam mazhab Syafi'i khawatir tumitnya makmum itu di depan tumitnya imam, sehingga dihukumi sholatnya apa? Batal. Kan imam itu harus di depan atau boleh didahului oleh makmum? Harus di depan. Itu logikanya mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau misalnya itu kan nggak sengaja kan nggak apa-apa. Dan praktek Nabi, hadis Jabir ibn Abdillah kemarin kita sudah kaji. Nabi itu halaman 133 yang paling bawah itu. Qaman nabiyyu yusolli al-maghrib. Nabi itu pernah sholat apa? Maghrib. Faji'tu, maka Abdullah ibn Abdillah datang. Faqumtu an yasari. Dia memposisikan di sebelah kiri. Berarti kan Nabi sholat sendirian. Sholat apa tadi? Maghrib. Didatangi Jabir ibn Abdillah. Posisi Jabir ibn Abdillah itu di sebelah kiri. Fanahani faja'alani an yamini. Sama Nabi digeser ke kanan. Menunjukkan kalau imam itu satu orang, ini penting Bu. Itu posisinya apa? Di kanan, tidak di kiri. Kalau di kanan mundur sedikit atau enggak? Tidak, karena enggak ada dalil secara khusus. Meskipun dalam mazhab Syafi'i yang umum dipraktikkan di masyarakat kan mundur sedikit gitu. Tapi itu enggak ditemukan apa? Dalilnya. Sehingga dalam pandangan tarjih ya sama atau sejajar. Terus bagaimana kalau tadi kan dua orang, ada imam dan makmum, datang orang satu lagi. Di hadis yang lain, di hadis Ibnu Abbas ya, atau di sini juga hadis hadis Jabir ibn Abdillah juga disebutkan ya. Tsumma ja'a shahibun li. Setelah itu sahabatku datang, kata Jabir ibn Abdillah. Fasaffafana khalfahu. Maka Nabi mendorong dua orang ini, kan yang di hadis yang lain tadi Jabir ibn Abdillah di sini, datang yang lagi di sini. Berarti kan sebelah kanan terus sebelah kiri, sama Nabi didorong ke belakang. Berarti kesimpulannya kalau dua orang tidak kanan kiri tapi di belakang apa? Imam. Jelas Bu ya? Terus bagaimana kalau datang lagi makmum perempuan? Datang lagi makmum perempuan, jenengan baru datang. Posisinya di mana Bu? Atau membentuk soft bersama soft laki-laki tadi? Dua berarti tambah jenengan tiga. Di mana Bu? Di belakang gitu. Di belakang. Itu kalau ada makmum apa? Perempuan. Makmum perempuannya dua, di mana? Ya tetap di belakang. Terus sekarang bagaimana hukumnya sholat jamaah imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan, dua orang? Boleh atau enggak Bu? Boleh atau enggak? Boleh ya? Boleh atau enggak? Contohnya apa? Jenengan jawab boleh itu. Contohnya kasusnya apa gimana? Suami istri. Kalau suami istri, posisi yang jadi imam siapa Bu? Oh gitu, suami ya. Kalau misalnya perempuannya lebih pandai gitu,
Hafalan Qur'annya banyak kok gitu. Oh, tetap suami ya. Penghasilannya lebih banyak juga. Oh gitu, ya betul, yang betul gitu Bu ya, yang betul gitu. Rumah tangga itu pemimpinnya siapa? Suami. Berarti yang jadi imam suami. Istrinya di mana? Di belakang atau di sampingnya? Kan biar mesra di samping Bu. Oh. Oh gitu. Jadi di belakang, di belakang. Jadi kalau jamaah suami istri itu apa? Di belakang, di belakangnya. Bukan di sampingnya. Meskipun nggak kelihatan mesra, tuntunannya gitu kok gitu. Gitu. Berarti di belakang. Kenapa? Tapi kalau misalnya jenengan Bu makmum dengan orang asing gitu, imamnya laki-laki terus jenengan, sah atau enggak sholatnya? Misalnya ada laki-laki di sini sholat sendirian, jenengan datang langsung makmum di belakangnya, boleh atau enggak? Boleh. Sholatnya sah atau enggak? Tapi itu baik atau enggak? Nah itu, ada yang mengatakan sholatnya tetap sah tetapi tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Nanti menimbulkan fitnah. Nanti khulwat berdua-duaan laki-laki perempuan, alasannya apa? Sholat jamaah. Tapi kalau laki-laki memimpin jamaah perempuan, misalnya kayak saya, boleh atau enggak? Boleh gitu. Karena kan banyak gitu. Oke ya. Terus sekarang kalau perempuan bikin jamaah sendiri, boleh atau enggak? Boleh. Dasarnya apa tadi? Hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Itu dasarnya ya. Kenapa enggak ada dasarnya dari Nabi Bu? Yang ada praktek Aisyah. Nah itu jawabannya, Nabi itu laki-laki, kan ya nggak mungkin. Makanya yang dijadikan dasar itu Aisyah. Yang kedua, tak tanya lagi Bu, biar dengan cerdas. Kan yang jadi dalil itu perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi. Perbuatan dan perkataannya sahabat tidak bisa menjadi dalil. Tapi kok jenengan jadikan dalil Bu? Gimana itu? Jawabannya itu terjadi di zaman Nabi. Kalau terjadi di zaman Nabi, Nabi tidak menegur atau mengkoreksi, menunjukkan itu boleh. Sunnahnya disebut sunnah apa? Nek ison jawab langsung mulai. Sunnah apa Bu? Apa Bu? Takririyah. Mulai Bu, mulai. Oh. Nah itu sunnahnya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu peristiwa terjadi di zaman Nabi. Kalau Nabi tahu mengiyakan atau mendiamkan. Misalnya Nabi ketika melihat Khalid ibnul Walid mengkonsumsi dzab. Dzab itu kadal gurun atau kadal padang pasir. Nabi ditawarin nggak mau. Tapi Nabi melihat Khalid ibnul Walid apa? Makan. Menunjukkan hukumnya kadal gurun halal. Kadal gurun tahu Bu? Kadal. Kadal gunung padang pasir atau gurun. Enggak tahu ya? Kayak nyabik tahu? Biawak, seliro. Biawak. Kayak itu, tapi itu beda ya. Meskipun secara fisiknya apa namanya? Bahasa biologinya lupa saya. Itu ada agak mirip ya, tapi sebenarnya beda. Kalau dzab kadal gurun itu makanannya rerumputan.
Kalau nyabik makanannya apa? Daging semacam-macam lah, semuanya dimakan ya. Oleh sebab itu kalau dzab halal, kalau nyabik haram. Meskipun sekarang populer kuliner ekstrim, rica-rica nyabik, enak atau enggak ya? Tapi itu haram ya. Bekecot kalau mazhab Syafi'i, MUI tarjih haram, termasuk membudidayakan bekecot. Alasannya apa? Minal hasyarat, termasuk serangga. Yang kedua, khaba'ith, hewan yang menjijikkan. Meskipun kadang-kadang itu relatif itu. Tapi normalnya orang mayoritas kayak misalnya entong jati. Kalau daerah Bojonegoro sana dekat Alas itu entong jati itu dikonsumsi itu. Itu makanan sejak dulu itu. Halal atau haram? Dulu waktu kecil itu kita makan laron. Kalau hujan itu ditadai air di bawah lampu itu. Laron tahu Bu? Rayap. Lah ya laron. Enggak halal atau haram itu? Itu kadang-kadang biduran juga itu. Ya. Secara umum itu makanan dikonsumsi atau enggak Bu? Tidak gitu. Kalau jenengan punya uang, suka mana makan laron dengan makan ayam? Meskipun itu dikonsumsi gitu. Tapi menurut mazhab Maliki ya, mazhab Maliki itu tidak haram, halal. Tapi mazhab Syafi'i juga bertanya, kalau halal gimana nyembelihnya? Nyembelih bekecot gimana? Kan nggak bisa disembelih gitu. Ya. Oleh sebab itu kalau mazhab Syafi'i haram, mazhab Maliki halal. Terlepas dari itu, Bu, kol sawah halal. Kol sawah halal. Gak kol sawah namanya apa itu? Lupa saya. Enggak. Besusul sing dipincuk itu loh Bu, apa namanya? Itu daerah sana itu saya kalau ke sana kadang dikasih apa itu lupa. Itu halal. Tapi kalau kepiting halal atau haram Bu? Kepiting itu kan ada dua, kepiting laut sama kepiting darat. Kepiting laut itu kepiting bakau ya, atau itu rajunan atau rajungan. Halal atau haram itu? Kalau kepiting darat itu yuyu. Kepiting laut halal atau haram? Nek yuyu haram ya. Jenengan yang pinter ya, ngeboti barang enak, ngeremehno barang sing yuyu kan cilik unisan. Ntar saya bahas ya. Nah, jadi kalau kepiting laut itu halal Bu, halal. Kenapa? Karena alasannya dia nggak bisa hidup dalam waktu yang cukup lama di darat. Tapi kalau yuyu itu haram. Ini mazhab Syafi'i ya. Kenapa? Karena yuyu itu bisa hidup di dua alam. Terus tadi entong bagaimana? Ya tadi menjijikkan, serangga, terus apa? Kan kaidahnya kan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang baik itu halal, yang menjijikkan haram. Ya tadi menggunakan menjijikkan itu kan relatif. Bagi orang yang hidup di dekat hutan, itu kan makanan turun menurun, ya kan? Legend juga itu. Kalau warung legend. Tapi masalahnya
Orang yang berkecukupan itu suka makanan itu atau enggak? Tidak. Kecuali orang yang berkecukupan mengalami pergeseran moral, Pak Bu ya. Pergeseran moral itu kan wis lumrah makan makanan yang baik, sekarang kuliner ekstrim aja gitu. Itu kan apa? Kuliner itu menjadi sebuah tren, lifestyle gitu ya. Nek makan biawak difoto buat selfie kan keren ya. Daripada makan ayam. Keren nona Bu. Oleh sebab itu ya, kalau entong itu lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari, Bu. Tapi ya, laron juga, bekecot juga. Bekecot itu 0,02. Kalau babi B2. Ini kan kok tahu tuh, Bu? Belalang halal, belalang halal. Ya, belalang itu halal. Nabi bilang uhilat lana maitatan, dihalalkan bagiku 2 bangkai. As-samaku ikan. Kalau jenengan masak ikan, jenengan sembelih atau enggak, Bu? Enggak. Nek nyembelih piye terusan? Ada kiblat, bismillah, Allahu akbar gitu ya. Kesuwen enggak, Bu? Tahun jenengan hidup cemplongan yang wajan. Ya itu tetap halal tapi makruh karena menyiksa. Wis awan-awan bedati langsung dicemplung wae, pangan sak apa nih Bu? Sak isine. Halal atau haram? Itu dimakruhkan ya, meskipun tetap halal ya. Tapi lebih baik apa? Dihindari, dibedati, terus dibunuh, jangan sampai menyiksa, dimasukkan langsung apa? Ke wajan. Terus tadi apa tadi? Apa Bu? Suweke atau suweke? Suweke ya, sing betul itu tak kita. Yang pahanya itu ya. Itu enak ya. Kalau mazhab Syafi'i itu haram, Bu. Kenapa? Hidup di 2 alam, terus menjijikkan. Jangan berani megang kodok itu, Bu. Ya meskipun Bu ya, itu kan di zaman Nabi itu ada tabib yang konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita bikin obat itu diantaranya dari kata zifda. Nabi bilang kalau gitu jangan dibunuh. Nah dari sini mazhab Syafi'i memahami hewan yang dilarang dibunuh berarti haram dikonsumsi. Karena jenengan kan nggak bisa makan kecuali membunuh. Yang kedua menjijikkan. Gitu. Itu alasan mazhab apa? Syafi'i. Tapi ada ulama yang lain, mazhab Maliki yang menghalalkan. Gitu. Larangan membunuh itu karena Nabi khawatir persediaan obat habis. Berarti bukan pada zatnya, tapi pada apa Bu? Kekhawatiran terjadinya krisis stok obat itu. Ada yang memahami semacam itu ya. Nah, oleh sebab itu ya amannya bekecot saya kecil ya makan juga itu kayak kan kita dulu nggak tahu itu. Kayak pelo Bu, kayak rempela gitu. Laron juga makan juga. Nek orang-orang nggak pernah. Engkok sagu atau engkok turi. Itu kalau besar itu bisa langsung pusing gitu. Yang semacam itu lebih baik dihindari karena itu syubhat paling enggak. Kalau suweke apa swiki atau suweke? Suweke itu kayaknya juga enak kayaknya, saya enggak pernah. Tapi itu lebih baik apa? Dihindari karena terjadi apa?
perdebatan antara halal dan haram. Itu dulu tentang makanan, jadi kemana-mana bahas makanan. Terus sekarang kalau jamaah perempuan tadi imamnya di tengah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Aisyah. Terus berikutnya, bagaimana cara mengatur shaf itu. Ini kita baca sebentar ya. Nek jere Gus Bak pokoke oleh barokah. Barokah baca tarji. Enggak bukan di bawahnya enggak ada. Tapi kita baca. Itu halaman 118 paling akhir itu. Di Alenia paling akhir itu. Wal yakumil ma'mumu al-wahidu yaminal imam. Wal yakum mongko becik ngadeg sapa al-ma'mumu makmum al-wahidu kang siji yaminal imami ing dalem sisih tengene imam. Jadi kalau satu tadi di sebelah apa? Kanan. Wal ithnani lan makmum loro fasaidan sak teruse khalfahu ing dalem gurine imam. Berarti kalau dua atau lebih di belakang imam. Wal tusawwu sufufakum wal tusawwu mongko becik nglurusake sapa sira kabeh sufufakum ing saf-saf sira kabeh. Wa tarasu lan ngrapatake sapa sira kabeh. Berarti ini kesunahan mengatur saf atau meluruskan saf. Jamaah dianjurkan untuk meluruskan dan merapatkan apa? Saf, yaitu pundak sejajar dengan pundak, mata kaki sejajar dengan mata kaki. Lurus maksudnya itu ya. Atau pakai tumit. Kalau tumitnya jenengan, kalau ada saf ini kan tumit kita di sini Bu. Kalau jenengan gini itu pasti semuanya sama. Tapi kalau jenengan gini, soalnya kakinya orang itu nggak sama. Oleh sebab itu yang dipakai patokan apa? Tumitnya. Wal yakhutha al-imamu al-ma'mumin alaihima. Maka imam menganjurkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Berarti bukan imamnya kemenyek gitu. Sebagian orang kan anggap imam kemenyek ya, diatur shaf ya. Enggak. Makanya imam itu ketika mau sholat enggak langsung masuk imaman terus apa? Allahu Akbar. Tapi melihat apa? Melihat makmum dan menganjurkan makmum untuk meluruskan apa? Shaf gitu. Demikian juga setelah sholat imam maju ngadep kiblat terus ya. Yang dilakukan Rasulullah ada dua cara. Yang pertama menghadap makmum, yang kedua menghadap ke kanan. Ke utara atau ke kanan? Ya kalau konteks ke Indonesia ya ke utara, tapi ke kanan. Maksudnya pipi kanannya menghadap makmum, pipi kirinya ke kiblat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sebelum sholat menghadap makmum, setelah sholat juga menghadap makmum. Wa atimu as-shaf al-awwal tsumma alladhi yalih. Dan sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian seterusnya. Maksudnya penuhi shaf pertama diawali dari belakang imam. Terus ke kanan. Terus ke kanan. Baru ke kiri. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat ya belakang imam ke kanan, kemudian bisa juga ke kirinya. Artinya dipandang yang lebih dekat pada imam itu lebih baik. Kenapa? Karena kan tahu gerakan imamnya. Tapi kalau jamaahnya banyak ya sudah ke kanan, kok ke belakang imam terus ke kanan. Apakah perlu bikin masjid, bangunan masjid itu satu shaf saja? Imamnya paling kiri, ya shaf ini kesuwana, sehingga semuanya mendapatkan shaf yang terbaik. Boleh atau enggak Bu? Hikmahnya apa? Kenapa kok shaf yang belakang imam lebih baik, terus ke kanan lebih baik daripada kiri? Hikmahnya apa Bu? Ada fastabiqul khairat. Kalau masjid dibikin lurus ke
utara gitu, satu soft panjang. Jadi bangunan masjid itu apa Bu, yang panjang itu biasanya apa? Pokoknya panjang satu soft, imamnya paling kiri. Apakah itu baik? Ya tidak. Nanti nggak ada fastabiqul apa? Khairat. Wasuddu al-khalal. Dan soft yang terluang tahu? Tarjih itu bahasanya bahasa dulu itu. Kadang ada bahasa-bahasa yang aneh. Soft yang terluang. Terluang itu maksudnya yang kosong. Suruh apa? Memenuhi. Suruh apa? Memenuhi. Jadi kalau jenengan terlambat gitu. Ternyata softnya penuh gitu. Maka yang pertama dicari adakah soft yang masih bisa ditempati. Kalau nggak bisa, yang ini nggak disebutkan oleh tarjih. Jenengan sholat di belakang sendirian, Allahu Akbar, terus menepuk bahu makmum di depannya, maksudnya menarik ya, atau menepuk itu ngasih tanda supaya menemani jenengan yang sendirian. Karena Nabi bersabda, la sholata liman sholla khalfal imam atau khalfal shaf munfaridan. Enggak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf itu. Tapi di situ ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan itu bagi yang tidak mendapatkan itu bagi yang sengaja sholat di belakang imam. Tapi kalau jenengan nggak sengaja gitu, nggak sengaja itu maksudnya jauh depan juga nggak mau ke belakang, nggak ngerespon. Oleh sebab itu ya sudah sholat di belakang imam meskipun apa? Sendirian. Terus wanita di belakang shaf tadi. Shafnya laki-laki. Kalau urutannya berarti jamaah itu yang pertama arijal, laki-laki yang dewasa, asibyan, anak kecil gitu. Terus setelah itu kalau perempuan, anak kecil perempuan, terus baru an-nisa itu yang sudah apa? Dewasa. Karena softnya perempuan itu yang lebih baik di belakang atau di depan Bu? Di belakang. Karena itu yang jauh dari laki-laki. Sholatnya dianggap lebih khusyuk. Tapi kalau masjidnya ada takbir atau ada siter, apa itu, penghalang, itu kembali ke hukum asalnya. Oleh sebab itu pembentukan soft ya dari depan. Kalau sekarang kan sebagian masjid kan ada penghalangannya. Kalau jenengan memposisikan dari belakang itu malah ribet itu. Nanti jamaah yang datang terlambat itu malah di depan sudah sholat, apalagi sudah sholat kan ya jadi masalah, mengganggu yang sholat. Oleh sebab itu kalau ada siternya kembali ke hukum asal, yaitu penataan shaf yaitu dari depan ke belakang. Tapi kalau enggak ada penghalangnya, dan di zaman Nabi itu enggak ada penghalangnya, Nabi kan bilang khairu sufufi rijali awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki itu paling awal, wa syarru akhiruha, yang paling jelek paling belakang, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, tapi kalau perempuan dibalik, yang terbaik itu di belakang, wa syarruha awwaluha, yang paling jelek yang paling depan. Mungkin itu ya, itu tentang cara mengatur shaf. Karena sudah jam 5, silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita cukupkan. Oke, monggo Bu.
Gimana Bu? Nempuk terus? Ya. 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 Jadi gini, hukum orang yang sholat di belakang shaf munfaridan dengan sendirian. Sendirian itu enggak punya teman. Di dalam hadis tadi kan kita bahas la sholata liman shalla khalfal shaf munfaridan. Enggak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shaf secara sendiri. Ada dua mazhab Bu ya. Mazhab Syafi'i dihukumi makruh, sah tapi makruh. Mazhab Hambali agak keras. Hukumnya batal, harus i'adatus sholat, mengulangi sholat. Karena kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i umumnya itu enggak dianjurkan untuk mengulangi sholat, tapi dihukumi apa? Makruh. Terus bagaimana tata caranya? Itu. Supaya kita tidak sholat sendirian di belakang shaf, maka dalam madzhab Syafi'i Bu, kalau di tarjih saya belum menemukan penjelasannya. Jadi kita takbir dulu, Allahu Akbar. Belum narik dulu, kebanyakan orang kan narik dulu. Kalau madzhab Syafi'i enggak. Kenapa alasannya? Allahu Akbar baru kita jawil di depan. Berarti jenengan Allahu Akbar baru depannya apa? Ditarik itu dijawil ya. Sunnahnya yang dijawil, sunnah ini enggak sampai wajib. Itu mundur. Kenapa? Kenapa Bu? Karena menolong orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu dalilnya ya. Terus kenapa kok takbir dulu? Karena kalau jenengan jawil dulu, ini madzhab Syafi'i ya. Apa alasan jenengan jawil shaf orang yang di depan untuk ke belakang? Padahal jenengan belum mulai sholat. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Berarti belum ada alasan yang gimana? Tapi kan belum mulai sholat itu. Ya kan belum mulai sholat itu. Nah, jenengan menarik itu kan baru boleh ketika sudah takbir. Maksudnya sudah sholat itu diawali dengan takbir. Ini pendapat madzhab Syafi'i Bu. Meskipun kalau misalnya jenengan lakukan secara umumnya orang ya enggak apa-apa. Ditarik dulu baru apa? Dari takbir. Terus gini. Ada juga memunculkan problem terus. Kalau jenengan tarik ke belakang untuk menemani jenengan, ada permasalahan dua. Yang pertama, jenengan menjadikan orang yang jenengan tarik itu dari shaf yang baik menjadi kurang baik gara-gara jenengan. Ya kan loh. Kan shaf itu paling depan kan baik toh. Urutannya depan, setelah itu berikutnya. Kalau jenengan tarik sebenarnya pahalanya lebih besar gara-gara jenengan kan dia kehilangan pahala yang lebih besar gitu. Itu problem yang pertama. Yang kedua, menjadikan shaf itu bolong. Itu problemnya. Terus bagaimana kita menjawabnya? Ketika bolong, maka yang ada di shaf itu geser atau menutup shaf yang bolong atau kosong gitu. Itu ya caranya. Nah, terus bagaimana kita menjawab? Tadi kan ketika ditarik dia menjadi tidak baik. Yaitu kalau dia sengaja. Masalahnya di sini kan apa Bu? Menolong saudara kita yang sholat dia tidak mendapatkan apa? Tidak apa? Mendapatkan shaf atau teman gitu.
Dan ada kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Menghindari kemudaratan lebih baik daripada merealisasikan kemaslahatan. Kalau dia sholat sendirian, tadi memunculkan dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Batal. Oleh sebab itu lebih baik dihindari. Dan cara jenengan menghindari supaya sahabatnya tadi enggak makruh, enggak melakukan yang makruh atau batal sholatnya, jenengan tolong dengan apa? Mundur. Jadi softnya kalau mundur kan pahalanya, nilai fadilahnya kan berkurang. Ya itu kalau disengaja. Ini kan untuk menolong orang apa? Orang lain. Bisa dipahami Bu ya? Ya, problem kita yang jelas Bu ya. Orang paling penak itu yang jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Orang bodoh itu enggak kena hukum. Enggak, bukan jahil. Jahil. Jahil itu enggak paham hukum, itu paling penak. Enggak kena apa? Hukum. Nah kan kalau bodoh enggak kena hukum Bu. Jadi enggak kena hukum, tapi penak atau enggak jadi orang bodoh? Ya nanti surganya paling bawah ya. Nah makanya bagaimana supaya kita paham? Yang ngaji itu kan kuncinya itu. Nah, kan sholat itu kan penting untuk di fikih itu kita apa? Pahami. Kalau kita paham kan banyak hikmahnya Bu. Jenengan sujud secara benar, kemarin sudah kita bahas, anggotanya dahi dengan hidung. Enggak hanya hidung saja, kalau hidung saja kan pesek, itu gara-gara enggak paham apa? Enggak paham sunnah itu. Ya kan semua syariat itu pasti proporsional. Apa? Gerak sholat itu pasti proporsional. Enggak mungkin menyebabkan madharat. Ya kan? Kaidah Islam apa? La dharara wala dhirar. Syariat itu tidak mungkin bikin madharat atau kesusahan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.